Info mualaf. Convert to Islam. Asyhadu an la ilaha illa Allah. Semakin aku mempelajari Alkitab, semakin ku temukan kebenaran dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Info Mualaf. Kali ini kami akan menyajikan sebuah video yang berkaitan dengan prosesi syahadat dari sang pembenci Islam yang mempunyai bisnis travel umroh. Dia adalah Delvano Charis. Delvano Charis yang berlatar belakang seorang Kristen ini sering menyerang Islam, terutama menyudutkan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai banyak istri atau berpoligami. Seiring berjalannya waktu, ternyata apapun yang ia tuduhkan terhadap Islam semuanya terjawab dari hasil telaah yang dia pelajari sendiri. Baik dari Bible maupun dari kitab suci Al-Quranul Karim. Untuk lebih detailnya mari kita ikuti video berikut. Kemudian bagaimana prosesi masuk Islamnya? 2015 Ustadz, saya mulai berbisnis travel umroh saat itu. Tapi agamanya masih Kristen. Dalam kondisi Kristen. Berarti benci Islam tapi bisnisnya umroh. Ya, karena dulu saya berpikir kayak. Berarti tanda kutip, yang jahat ini siapa sebenarnya? Saya Ustaz. Karena tadi kan antum serang mereka, antum memurtadin mereka gitu kan. Ya. Sekarang lagi dalam kondisi benci, ternyata 2015 buka travel umroh. Iya Ustaz. Nah, Waktu itu gimana ceritanya sampai bisa buka travel umroh? Ada partnernya orang muslim? Ada Ustadz, cuman saat itu saya lihat peluang, ya bahkan yang ngajak saya dengan kakak saya waktu itu Ustadz. Saya dan kakak saya sama-sama Kristen, kayak wah bikin umroh enak nih, karena semua orang Islam umroh gitu kan. Tiap bulan Jadi murni komersial. Ya murni nyari duit Ustadz, nyari duit. Tapi tetap pelayanannya tetap bagus saat itu, tetap bukannya yang langsung nipu gitu, enggak. Kita pelayanannya tetap bagus. Nah sejak saya punya tur umroh itu, mau nggak mau kan saya harus belajar bagaimana cara pakai kain ihram, ngajarin jamaah. Ibu nanti insya Allah kalau di sana saya so-soan ngomong. Ngomongnya insya Allah. Ya. Jadi orang taunya antum muslim pada saat itu? Muslim. KTP saya juga Islam Ustadz. Nah. Berarti makin jelas nih tanda kutipnya nih. Iya Ustadz. Oke, terus saya kalau ke kantor itu saya pakai baju koko, rapi, pakai peci gitu. Selalu gitu Ustadz. Kalau azan sholat juga kali? Enggak Ustadz. Oh enggak. Oh saya tapi kalau Jumatan Ustadz buat nyebarin brosur dulu. Oh berarti di Jumat itu ada non muslim sebarin brosur. Ya terus. Ya, Ustadz, buat nyebarin brosur. Terus ya, kalau terjadi pada antum bisa terjadi pada yang lain berarti? Ya mungkin Ustadz, mungkin aja. Terus saat itu. Bagaimana travelnya, jalan? Jalan, Alhamdulillah jalan Ustadz. Saya punya 24. Alhamdulillah ya. Saya punya 24 kantor cabang saat itu Ustadz. Di Jogja, Solo, Surabaya, Semarang. Dan Alhamdulillah juga berangkat terus itu Ustadz. Setiap minggu 100, 200 orang, 300 orang gitu. Terus dari situ Ustadz tadi mau nggak mau akhirnya harus belajar. Ya mau nggak mau kan harus ngajarin jamaah, Mas nanti Ka'bah tuh nanti gimana, tawafnya gimana, sa'inya gimana. Aduh harus belajar dong Ustadz. Oh Nabi Ibrahim dari Hajar seperti ini, dari Nabi Ismail seperti ini. Belajar dulu dari sirahnya mereka, Ka'bah seperti apa, ditinggikan siapa, awalnya Ka'bah dari mana. Saya belajarnya dari sana Ustadz. Belajar sa'i, tawaf. Akhirnya mau nggak mau belajar urutan sunnah ini Ustadz. Waktu itu sunnah umroh. Setelah umroh nanti menghadap, minum air zam-zam, berdiri dan yang lain. Hafal dulu Ustadz. Terus saat belajar itu baru. Posisi antum kan sebagai owners nih. Ya. Tapi masuk juga untuk isi manasik gitu? Kadang untuk openingnya Ustadz. Untuk openingnya? Untuk pembukaannya, untuk isi manasik. Nanti yang ngisi tetap ada Ustadz. Cuman untuk ngisi pembukaan takutnya jika ada jamaah bertanya. Kan kalau nggak bisa kan aneh Ustadz. Ini punya umroh kok nggak tahu gitu. Nah makanya waktu itu belajar. Takut kebongkar kalau ini non muslim ya. Oke, terus? Nah, saya mau pesan untuk jamaah saya dulu, tapi saya tetap dulu dengan tetap kualitas yang terbaik kok Ustadz. Saya nggak nipu, saya tetap tidak nipu. Tapi nipu status kan? Nipu status. Ya, Oke, terus? status.
Terus Pelajari Islam nih sekarang. 2015 buka travel mulai pelajari Islam. tuh. Pada saat belajar Islam itu ada sentuhan-sentuhan yang terasa mungkin secara keimanan, mau tahu tentang Islam atau belum? Belum Ustadz. Tahun 2015 itu kan belajar Islam. Akhirnya lebih dalam lagi belajarnya. Belajar lebih dalam lagi. Akhirnya saat itu saya tambah takut Ustadz. Saat belajar Islam tuh takut untuk belajar Islam. Takut banget Ustadz. Tahun 2016 tuh Takutnya jadi pengikut. Iya, saya tuh takutnya waktu baca kok masuk akal ya? Kok bener ya? Kok gini ya? Oh ternyata kok nabinya bagus ya gitu loh Ustadz. Jadi kayak nemuin fakta. Dulu saya tuh paling gencar dan paling suka nyerang tentang nabi kita berpoligami. Saya suka nyerang. Wah nabi poligami, apa itu nabi poligami? Terus saat saya belajar di agama saya ternyata Nabi Abraham dulu saya panggilnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah ternyata istrinya 2. Saya buka istri, loh ternyata loh. Saya kaget kok nabi-nabi di kitab saya kok berpoligami semua. Jangan-jangan bener nih poligami gitu. Nah makanya yang saya serang satu-satu Tertepis. tertepis semua gitu. Dengan apa yang saya pelajarin sendiri. Kayak, loh ternyata nabi yang berpoligami bukan Nabi Muhammad. Tapi kenapa yang disalahin Nabi Muhammad doang nih tentang poligami. Ternyata banyak banget nabi-nabi yang berpoligami nih. Berarti memang syariatnya Allah dong gitu. Nah akhirnya mulailah saat saya belajar Islam, saya takut Ustadz buat belajar Islam karena takut saya percaya. Akhirnya saya tutup. Udah gak mau belajar Islam lagi. Itu tahun berapa? Itu tahun 2016 Ustadz. Berarti setahun berjalan. Setahun berjalan gak mau belajar Islam lagi. Udah gak mau tahu kebenaran lagi. Saya tutup telinga. Karena di hati saya tuh, saya sayang sama Tuhan saya yang salah itu Ustadz. Maksudnya dari kecil saya berdoa sama dia, saya meminta sama dia, terus harus move on sama misalkan dulu kita berpindah ke lain hati aja sebagai manusia berat, ke istri, ke anak aja berat, apalagi ke Tuhan yang kita anggap Tuhan gitu Ustaz. Kan berat banget kayak mau ninggalin kayak aduh. Sayang banget. Saya udah hampir tahu kebenarannya bahwa Islam ini benar nih, tapi enggak lah, masa benar? Ya enggak lah, pasti agama saya yang benar. Oke, 2016 apa yang dilakukan? Nah akhirnya saya ditutup nih, enggak belajar lagi Islam. Saya belajar agama saya sendiri Ustadz. Kembali ke Kristen. Iya, saya mikir ngapain saya belajar Islam? Kan saya bisa mendalami agama saya sendiri gitu. Saat saya mendalami agama saya dulu Ustadz. Maksudnya belajari kembali Alkitab. Ya, saya belajari kembali Alkitab. Sebelum terdorong untuk belajar Alkitab ini sebelumnya sudah mendalami Alkitab atau belum ya? Belum. Justru ini mendorong untuk belajar Alkitab. Betul Ustadz. Oke, terus? Saat itu saya akhirnya karena belajar Islam ini dan takut akan kebenarannya Islam, saya belajarlah Alkitab. Supaya, oh pasti ini yang benar nih. Coba kita baca, kita bandingkan, pasti lebih baik. Saya gitu Ustadz waktu itu. Bacalah saya mulai hari pertama, hari kedua saya baca terus. Saya waktu itu berjanji sama diri saya sendiri, aku bakal baca ini tanpa doktrin masa kecil, tanpa doktrin. Jadi murni kayak orang baru belajar? Ya. Oke. Bener-bener baca apa yang ada kita lihat. Dan kita baca dan kita telaah. Dan kita lihat versi-versi kan banyak versinya Ustadz saat itu. Saya tuh punya banyak versi di rumah. Alkitab saya tuh ada tahun cetakan tahun 96, 98, 76 itu saya bandingkan semua Ustadz. Beda-beda semua? Beda-beda Ustadz. Nah terus, waktu itu saya tuh paling marah kalau dibilang, aduh Injil kamu udah diubah. Nah kalau ada orang Islam kayak gitu, saya marah banget Ustadz dulu. Oh fitnah kamu. Injil saya itu terjaga gini, saya marah. Tapi waktu saya belajar itu Ustadz, saya ngeliat cetak tahun 98, tahun 2000, kok beda gitu. Akhirnya saya, kok beda ya? Enggak ini mah cuman karena. Beda seperti apa contoh misalnya? Kasih teman-teman contoh. Misal. Karena ini semua enggak ada pembaca Injil di sini. Misal ada di tahun dulu ada pengharaman babi Ustadz. Pengharaman babi? Ya pengharaman Sudah babi. ada dalam Injil? Sudah ada Ustadz. Nah, tapi di tahun dulu itu dilarang babi. Tapi sekarang cetakannya baru terus diganti babi hutan. Ustadz. Oh tambah hutan? Tambah hutan. Jadi yang ada di hutan jadi kalau selain babi hutan halal? Halal Ustadz. Nah terus saya lihat ini kok ternyata beda-beda juga. Ini gitu. Versi 98 sama 2000 gitu? Saya lupa tahunnya tapi yang jelas beda Ustadz. Itu bisa dicek juga kok. Waktu itu saya mulai baca. Terus mulai di situ waktu saya baca dari pertama, saya baca, oh ini pasti yang benar ini nih, lebih bagus dari Islam. Oke,
Sekarang saya baca, waktu saya baca, setiap kali saya baca, saya selalu kayak, loh kok Islam, loh kok Islam, loh kok Islam. Saya selalu kaget, kok ajaran saya ini ternyata yang melakukan kok malah orang-orang Islam gitu Ustaz. Saat itu saya bingung, kok di... Kayak kasus pengharaman babi tadi misalnya. Iya pengharaman babi, misalnya saya... Kayak khamar ada juga pengharaman. Oh, kalau khamar enggak Ustaz, khamar enggak. Khamar boleh, cuman tidak boleh sampai mabuk aja. Oh gitu. Ya. Nggak boleh saya mabuk Ustaz. Berarti kalau cuma 1 gelas nggak mabuk gak apa-apa? Nggak apa-apa Ustaz. Oh gitu. Ya. Kalau antum nggak boleh ya. Ya kan kalau nggak salah baru diharamkan setelah Nabi Muhammad itu ya Ustaz. Yeah. Terus saya tuh baca ada ayat, ya ini saya takut nanti di ini, pokoknya ada tentang hijab Ustaz. Hijab, ayat detailnya nggak saya ini. Oke. Hijab, terus wanita harus menggunakan hijab jika menghadap Tuhannya gitu tuh. Itu dalam Injil ada begitu? Ada. Terus kaget lagi Ustaz. Kayak, loh kok Islam lagi? Kok Islam? Terus saya akhirnya belajar lagi agama-agama Samawi ini Ustaz. Dari Yahudi, Islam, dan Nasrani. Saya belajar lagi. Kok yang gak pakai hijab cuman golonganku ya? Si Yahudi pakai hijab, si Islam pakai hijab. Aduh gimana nih? Nah semakin saya belajar agama saya sendiri, semakin saya dibuat percaya sama Islam Ustaz. Itu berapa lama proses? Tahun 2016 nih? Sampai 2016 tahun lagi Ustaz, sampai 2017. Sampai 2017, oke. Semakin, tadinya saya nggak mau belajar Islam karena takut percaya Islam. Saya mau belajar agama saya sendiri. Saat saya belajar agama saya sendiri kok malah tambah percaya sama Islam gitu Ustaz. Jadi kayak ya udah mau nggak mau kayak dipaksa belajar Islam lagi. Akhirnya saya memutuskan buat belajar Islam lebih dalam. Siapa sih Nabi Muhammad? Siapa sih sahabat-sahabat yang dikatakan sahabat? Dulu saya di pikiran saya tuh sahabat tuh orang yang bergandengan tangan gitu-gitu loh Ustaz. Ternyata dulu di pikiran ternyata kan beda gitu. Saya belajar siapa sih sahabat. Terus apa sih Quran? Gimana sih hukum-hukumnya? Kenapa setidak adil itu Islam gitu. Saya dulu kan selalu menganggap Islam ini adalah agama satu-satunya yang tidak adil di dunia ini. Karena boleh, tadi Ustaz boleh poligami. Karena boleh ini, ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak adil dong. Orang kita hidup di dunia kan boleh menikmati apapun gitu. Terus saya akhirnya belajar lagi tentang Islam. Akhirnya saya tahu bahwa Islam adalah saat itu dari hasil belajar saya meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Sorry Ustaz, saat itu saya bukan bilang satu-satunya, tapi hanya satu agama. Yang lain bukan agama. Yang agama memang cuma Islam dan selalu Islam dari awal zaman sampai sekarang agama memang cuma satu ini. Allah tidak pernah menurunkan agama lain dan inilah kebenaran. Sobat, begitulah perbincangan Saudara Delvano Charis bersama Ustadz Khalid Basalamah yang menceritakan kisah hidupnya ketika masih menjadi seorang Kristen hingga proses bagaimana dia menjadi seorang mualaf. Semoga Saudara Delvano Charis bisa istiqomah dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan kepadanya. Amin ya Robbal Alamin. Sobat, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai ketemu kembali di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.